Kadang bangsa ini punya satu kebiasaan. Kita ini suka meremehkan anak muda kita sendiri. Sampai dunia yang lebih dulu tepuk tangan. Dan minggu ini dunia memberikan tepuk tangan itu untuk Gibran Rakabuming Raka. Di usia 38 tahun berdiri di panggung KTT G20 Afrika Selatan. Di hadapan para pemimpin dunia. Bukan sebagai anak presiden, bukan sebagai politisi muda, tapi sebagai wakil sah Presiden Republik Indonesia. Sebuah momen yang mengejutkan bukan hanya untuk publik, tapi juga para pengkritik yang selama ini meremehkannya. Banyak orang lupa satu hal, tidak mungkin seorang wakil presiden diutus ke G20 tanpa mandat presiden. Artinya apa? Hubungan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran itu solid. Jauh dari narasi para pembenci yang mencoba memecah, memframing seakan keduanya jalan sendiri-sendiri. Dan kalau presiden tidak percaya, Gibran tidak akan berada di panggung itu. Sesederhana itu. Dan terlihat jelas kita melihat bagaimana banyak pemimpin negara menghampiri dirinya, mengajak berbicara, mengajak kerjasama. Dan itu bukan basa-basi. Dalam diplomasi, gestur itu mahal. Itu tanda pengakuan. Mari kita bahas isinya. Gibran mengangkat isu-isu dunia yang sangat relevan. Ketimpangan pertumbuhan global, adopsi AI, kripto, dan Bitcoin yang mulai diterima banyak negara. Konsep tentang MBG dan juga hilirisasi yang semakin diperkuat di era Prabowo. Dan tentu saja perdamaian dunia. Soal bahasa Inggrisnya, baguslah. Di atas rata-rata kok. Pronunciation-nya bersih, temponya terjaga, dan struktur kalimatnya rapi. Soal membaca teks, ini lucu nih. Ada yang bilang, loh kok baca teks? Halo, ini G20 guys. Semua pemimpin negara membaca teks. Biar apa? Biar nggak salah angka, nggak salah sebut negara, nggak salah substansi, nggak salah garis diplomasi. Dari perspektif komunikasi politik, Gibran melakukan 3 hal yang sangat penting. Pertama, framing Indonesia sebagai negara modern dan solutif karena ia bicara AI, kripto, MBG, hilirisasi, dan juga yang lain-lain. Yang kedua, menguatkan brand kepemimpinan Prabowo dengan tampil rapi, terukur, confident. Apalagi kita lihat dalam teks pidatonya, dalam setiap isi pidato Gibran, termasuk juga bahkan di kata-kata yang dicantumkan di sosial medianya, selalu menyebutkan bahwa ia mewakili Presiden Prabowo. Yang ketiga, penampilan yang low drama, high substance. Kita harus akui bahwa kemarin Gibran mengejutkan. Bukan karena selama ini ia lemah, tapi karena terlalu banyak orang yang ingin percaya bahwa ia lemah. Dan ketika ia muncul tepat di panggung global, tiba-tiba kita sadar, oh mungkin kita yang selama ini underestimate.